Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, hari ini kita akan menonton video ya setelah sebelumnya kita kemarin sudah membahas materi tentang prinsip-prinsip tata letak. Pada hari ini kita akan menonton video tentang analisis prinsip-prinsip tata letak. Sebelumnya share screen Bapak, apakah sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Oke, Sudah kita terlihat mulai jelas, ya Pak. untuk menontonnya. Bisa disimak dengan baik-baik. Berikut ini adalah gambar kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Sudah terdengar belum? Sudah, Dengar Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita akan coba membreakdown satu persatu prinsip-prinsip tata letak yang digunakan. Yang pertama dari proporsi. Proporsi antar gambar ilustrasi dan teks secara keseluruhan sudah seimbang. Gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Namun proporsi antar teks, yakni pada bagian Idul Fitri, ditulis lebih kecil dari teks yang lain sehingga tulisan tersebut tidak terbaca dengan baik. Lalu dari sisi keseimbangan, porsi area ilustrasi dan area teks hampir sama, sehingga bisa dikatakan bahwa gambar tersebut sudah seimbang. Aspek berikutnya adalah irama. Irama pada gambar ditunjukkan pada kalimat maafkanlah lahir maupun batin, yang ditampilkan dalam bentuk gelombang. Mata pembaca dipaksa bergerak mengikuti bentuk irama atau gelombang tersebut ketika membaca teks. Kontras. Yang pertama dari sisi kontras warna. Teks Idul Fitri berwarna hitam, sementara background di belakangnya berwarna gelap, sehingga teks tersebut sulit dibaca. Kontras posisi dan kontras ukuran sudah sama seperti pada aspek proporsional. Kontras bentuk, beragam bentuk sudah ditampilkan, misalnya masjid, manusia, teks, dan lain sebagainya. Dari prinsip kesatuan, perpaduan gambar ilustrasi terlihat kurang menyatu dengan adanya gambar bunga di samping bingkai foto. Walaupun hanya bertindak sebagai aksen atau ornamen, sebaiknya gambar bunga diganti dengan gambar yang masih memiliki kaitan tema gambar, yakni suasana lebaran. Misalnya gambar ketupat, beduk, dan lain sebagainya. Sekian materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi merupakan video analisis karya desain grafis dengan prinsip-prinsip tata letak. Nah, jadi kita dalam membuat karya desain grafis harus memperhatikan kelima prinsip-prinsip tata letak tersebut agar karya desain grafis yang kita hasilkan bisa baik. Nah, selanjutnya sebelum Bapak mau memberikan kuis, Bapak mau mereview dulu tentang materi prinsip-prinsip tata letak yang sebelumnya Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak mau bertanya dulu kepada Nak Ilham, hadir? Saya, Pak. Insya Allah hadir, Pak. Nah, Bapak mau tanya nih, apa itu pengertian dari prinsip tata letak irama? Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Jadi, itu pertanyaan itu pengertian dari prinsip tata letak irama ya, Pak? Iya, betul. Ya, kalau dari yang kemarin gitu ya, Pak. Kalau tata letak irama itu adalah pola letak, tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur gitu, Pak. Jadi agar desainnya itu menarik gitu. Oke, Mungkin seperti itu, Pak. Ya, betul sekali ya Ilham, jawabannya sangat tepat. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada Widi, ada? Hadir, Pak. Nah, pertanyaannya itu, ada berapa dan apa saja prinsip tata letak menurut Tom Lindsay? Ya, baik. Jadi,
menurut Tomlinsi ada 5. Yang pertama ada proporsi, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kontras, yang keempat tadi irama, dan yang kelima ada kesatuan. Gitu, Pak. Oke, tepat sekali ya jawabannya Nak Willy. Jadi ada 5, yang pertama itu prinsip proporsi, prinsip keseimbangan, prinsip kontras, prinsip irama, dan yang terakhir ada prinsip kesatuan. Oke, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada Narafi, hadir? Hadir, Pak. Nah, pertanyaannya itu, apa itu pengertian dari prinsip tata letak kontras? Prinsip tata letak kontras ya, Pak. Ya. Prinsip kontras itu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak. Nah, sehingga dapat menarik pembaca untuk melihat ke elemen yang mencolok tersebut. Biasanya kontras ini diterapkan pada elemen yang penting, Pak. Oke, nah Raffi bagus ya jawabannya. Selanjutnya, yang terakhir Bapak mau tanya ke Nak Putri. Apakah hadir? Hadir, Pak. Pertanyaannya itu, pengertian dari tata letak atau layout apa? Tata letak atau layout adalah susunan yang memadukan antara unsur-unsur komunikasi desain grafis. Oke, bagus ya jawabannya tepat sekali. Kita berikan aplaus dulu karena semuanya menjawab dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut, si Bapak mau ngasih kuis, apakah ada pertanyaan dulu? Ada, Mungkin Pak. Saya, dari... Pak. Oke, boleh Nailhan. Sebentar, Pak. Saya coba lihat dulu, Pak. Pertanyaannya itu bagaimana sih, Pak, cara menerapkan atau menciptakan prinsip tata letak irama gitu ya, Pak, dalam karya desain grafis gitu, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Pertanyaannya, bagaimana menerapkan prinsip irama ya? Nailhan. Iya, Pak. Nah, mungkin ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita bisa mengulangi sejumlah elemen yang berbentuk mirip. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengulang bentuk yang sama di berbagai bidang dalam sebuah layout. Misalnya kita mengulang bentuk rectangle beberapa kali sehingga dapat menjadi irama. Lalu yang terakhir mungkin kita bisa mengulangi elemen yang sama pada posisi yang sama pada setiap halaman yang dicetak. Seperti pada newsletter. Itu mungkin cukup, apakah sudah cukup? Nah, Ilham? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sangat jelas, Pak. Baik, mungkin karena sudah pada mengerti ya, kita akan lanjut mengerjakan kuis.